Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai, kenalin, nama aku Ica. Kali ini aku mau ceritain pengalaman hororku yang terjadi sekitar tahun 2010 dan waktu itu aku masih kelas 1 SMP. Jadi komplekku itu dari gang masuknya ada pohon tua gitu dan gede banget pohonnya. Yang katanya di situ tuh banyak banget penunggunya. Tapi kali ini aku nggak ceritain yang pohon ya. Mungkin di lain kesempatan aku ceritain. Posisi rumahku itu pintu masuknya ada di samping tapi rada ke belakang gitu. Dan kalau masuk dari pintu samping itu langsung ke ruang keluarga dan ada 3 kamar. 1 kamar depan yang letaknya di sebelah kiri ruang tamu itu kamarku, dan 2 kamar sampingan di kanannya ruang tamu itu kamar orang tuaku dan kakakku. Oh iya, dari ruang keluarga menuju ke dapur itu ada pintu, dan sebelum di pintu itu ada kayak tempat untuk gantungin kunci-kunci rumah gitu. Jadi itu hari Senin malamnya, berarti malam Selasa ya. Aku mau sholat isya ke sekitaran jam 8 karena aku lagi sendirian di rumah, jadi aku sholat di depan TV dari ruang keluarga. Pas rakaat pertama tuh udah mulai digangguin, tapi aku kayak nepisin itu semua dan aku tuh berusaha tetap khusyuk gitu untuk ngilangin gangguan-gangguan itu. Aku masih lanjut sholat, terus waktu ruku pertama itu kayak dibisikin, dipanggil kecil gitu, Cak, gitu. Aku antara yakin gak yakin, aku masih ngelanjutin sholat kan. Terus masuk ke rakaat kedua, itu aku dipanggil lagi. Tapi suaranya tuh udah mulai lebih besar dari suara yang pertama tadi. Cak, kayak gitu. Terus aku ngucap, tapi di situ aku udah deg-degan banget kan, karena aku tuh bener-bener lagi sendirian di rumah. Nah, akhirnya aku tuh kayak masih untuk ngelanjutin sholatku. Pas aku sujud itu tuh bener-bener kenceng banget dipanggil. Cak! Aku kaget bukan main. Aku langsung lari keluar. Rumah. Terus pas sampai di luar rumah tuh ya, aku baru sadar, aduh, sholatku batal. Tapi aku coba untuk menenangin diri di depan rumah. Karena kebetulan di depan rumahku itu lagi ada acara dan orangnya lumayan rame. Dan gak lama kemudian orang tuaku pulang. Terus aku ikut masuk dan ngelanjutin sholat yang tadi batal. Jadi aku tuh berpikiran kalau itu tuh cuma sekali itu doang gitu. Tapi ternyata enggak. Dan kayak beberapa hari kemudian gitu aku lagi nonton TV nih sendirian. Sekitar jam 6 sore gitu. Kebetulan orang tuaku wira swasta dan pulangnya sekitar jam 8 sampai jam 9 malam gitu. Terus tiba-tiba aku kayak dijatuhin kunci yang digantung di deket pintu ke dapur itu ke kakiku. Tapi pas aku lihat di dekat kakiku tuh gak ada apa-apa. Aku kayak yaudahlah bodo amat. Aku masih nonton dong. Terus kemudian ada hentakan kaki kayak orang loncat gitu tepat di samping kakiku. Jadi kayak orang loncat gitu kan, ada getaran gitu kan. Nah, aku tuh bener-bener kaget, terus aku langsung lari ke kamar. Terus pas aku mau tidur sekitar jam 10 malam, dan karena udah malam kan jadi aku mau tidur gitu. Nah, lemariku tuh ada yang ngetok. Aku mikirnya mah paling tikus. Terus kalau nggak tikus ya cicak gitu. Tapi kok nggak berhenti dan iramanya tuh selalu sama. Jadi aku tuh bener-bener kayak yaudahlah, aku berdoa sampai akhirnya aku tertidur. Nah, ya udah kan,
Paginya aku ngejalanin rutinitas kayak biasa. Dan besok malamnya itu kakakku nonton sekitar jam 9 malam gitu. Kemudian TV-nya dimatiin karena dia orangnya rada cuek gitu. Jadi dinyalain lagi sama dia. Nah, terus itu tuh pas udah dinyalain, dimatiin lagi. Dan oh iya FYI nih, TV-ku waktu itu belum kayak TV LCD sekarang ya. Jadi kalau nyalainnya tuh harus dipencet gitu loh tombolnya. TV tabung gitu, TV jadul. Terus kan udah dinyalain lagi tuh. Nah, gak sampai 5 menit kemudian itu tuh dimatiin lagi. Terus kakakku udah mulai panik karena TV-nya dimatiin bukan dari remote, tapi bener-bener dari tombol nyalain TV-nya. Dan ternyata malam itu tuh barengan dengan kejadian aku di kamar yang mau tidur. Tapi malam itu tuh aku gak bisa tidur. Dan ada yang ngetok jendelaku. Aku buka horden jendela dan aku kaget setengah mati di situ. Yang kulihat adalah sosok anak kecil yang tidak memiliki mata sambil tersenyum ke arahku. Kemudian aku teriak dan di situ aku langsung pingsan. Di pagi harinya aku terbangun, aku udah di kamar orang tuaku dan aku ceritain semua kejadian itu sama orang tuaku. Baik, sekian dulu ceritaku. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.